Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sampai pada penghujung di hari terakhir bulan Jumadil Akhir 1443 Hijriah, tetapi adalah awal bulan Februari tahun 2022. Sungguh nikmat yang begitu besar yang kita rasakan ini tidak lain adalah nikmat iman, nikmat Islam. Semoga akan terus membawa kita untuk bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah semoga kita nanti bisa berakhir husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam insyaallah senantiasa terlimpah kepada yang mulia yang terkasih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita-kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah dan sunnahnya, maka itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Pendengar yang berbahagia, Mas Willy, Mas Kris, ya, bahwa siapapun insya Allah kan pernah merasakan resah, gelisah gitu ya, gundah gulana ya, membuat hati ini ya tidak enak ya, sehingga menjadikan ya itu tadi hati kita bahkan ada yang mengatakan porak-poranda, tapi naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak sampai ke arah sana. Nah itu biasanya ini disebabkan dua hal. Yang pertama ini karena menginginkan sesuatu atau berharap-harap pada sesuatu yang tidak terjadi, tidak datang-datang, atau keinginannya tidak bisa terkabul. Karena kebanyakan manusia memang sangat-sangat cenderung kepada dunia. Ya. Sudah baltuk sirunal hayata dunia. Kebanyakan manusia itu lebih mencintai dunia. Padahal kalau terlalu cinta dunia sampai kemudian menjadikan hati ini galau, mangkanat dunia hamahu farraqallahu alaihi amrahu. Siapa yang keinginan terbesarnya dunia, Allah akan malah mencerai-beraikan urusannya. Bahkan menjadikan waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Karena dia tidak pernah merasa qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hakikatnya walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah yang kadang membuat orang itu istilahnya galau, kacau balau begitu ya. Tapi ada lagi yang memang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu, orang yang galau itu atau sedih
kemudian kadang-kadang kemudian rasanya kok menyesal, itu adalah disebabkan karena dosa-dosa yang pernah dilakukan, apa yang sedang dilakukannya. Nah, semuanya ini para pendengar sekalian tidak lain adalah harus kita dan banyak bersegera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita yang juga tidak lain adalah milik Allah yang maha membolak-balikkan hati ini, jangan sampai dibiarkan semakin jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal yang pertama untuk mengatasi hati yang galau, yang gundah gulana itu, kembali harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin Allah. Tetapi apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kemudian kita berusaha untuk mencari ridhonya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Karena kita sudah menyerahkan semuanya yang terbaik dari Allah, dan insya Allah Allah pun akan berikan yang terbaik kepada kita sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Dengan mendekatkan diri pada Allah dengan apa? Tidak lain adalah dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Sudah dituntunkan oleh Allah itu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Karena tidak ada sesuatu yang akan membawa manfaat untuk hati yang resah, gelisah tadi, kecuali adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berzikirnya ini berbagai ragam, silakan dipilih, terutama tentang kebesaran Allah, mensucikan Allah, kemudian kalimat-kalimat taubat, termasuk juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengingat kebesaran Allah, kemudian mengingat perjuangan Rasulullah, nah ini akan menjadi lebih tenang. Diikuti dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran ini tidaklah kuturunkan kata Allah kecuali menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Selain itu juga Allah berikan di dalam surat Yunus ayat 57 juga adalah ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, berarti jelas para pendengar bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh, sedangkan kacau balau tadi, resah gelisah, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran dikatakan oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat kita banyak membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, apalagi kemudian terus mengamalkannya secara berangsur-angsur apa yang telah kita baca, maka hilanglah kegalauan kita. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan yang tidak kalah pentingnya adalah karena kita sudah punya
penasehat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran ini, maka janganlah sekali-kali mudah mengadu kepada manusia, mengeluh kepada sesama manusia, karena sungguh tidak membawa manfaat. Bahkan sama-sama kadang-kadang yang kita mintai atau mengadu kita, kondisinya juga sama. Ya. Jadi seperti Nabi Yusuf itu katakan, innama ashku bashi wa ghusni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sambil diikuti terus pengaduan-pengaduan pada Allah. Nah, ini dulu pernah saya berikan, saya ulang lagi ya. Ucapan pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Saya ulang lagi, ini pengaduan kita kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ya Allah, bagimulah segala puji, kepadamulah aku mengadu. Engkaulah tempat meminta pertolongan, tiada daya dan kekuatan selain darimu yang maha agung lagi maha bijaksana. Nah, ini kata pena. Ya. Tidak kemudian diadukan ke sana, ke sini. Kadang-kadang malah kita dipersalahkan, malah. Karena juga tidak semua manusia bisa memberikan solusi terbaik. Ya. Kalau toh memang harus kita meminta tolong kepada manusia, adalah kita pilih memang orang-orang yang bijak, yang betul-betul bisa menenteramkan hati, setidak-tidaknya memberikan, malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada sembah orang. Nah, biasanya itu yang paling utama tidak lain adalah kedua orang tua kita. Kalau memang mereka masih sugeng, masih ada. Ya, kan itu memang hal-hal seperti ini kita mintakan, terutama di saat tengah malam. Kita minta ngadu terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyebabkan sekecil apapun yang terjadi pada diri kita tidak lain juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi para pendengar yang berbahagia, di saat kita ditimpa hal-hal yang memang tidak mengenakan hati kita, bagaimana kita menjadikan hati kita kembali tenang dan tentram? Obatnya adalah Al-Quran. Langsung kita datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang paling akhir adalah kita kuatkan kekuatan wudhu kita yang akan membersihkan lahir batin, noda-noda lahir batin kita. Kemudian diikuti dengan syukril wudhu yang tidak lain adalah sama nilainya dengan sholat taubat. Maka sungguh dan fa insya Allah, karena sudah menjadikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau ingin bertanya siapa aku sangat dekat. Fa inni qarib. Allah katakan fa inni qarib. Aku ini dekat denganmu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doamu. Fastajibu li. Aku kabulkan. Tetapi harus apa? Wal yu'minu bi. Jangan lupa beriman sepenuhnya padaku. Jangan minta kepada yang lain kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah solusi kehidupan yang paripurna. Tapi kebanyakan, Mas Kris ya, kebanyakan manusia ini mencari jalan pintas yang ternyata malah tidak bisa memberikan yang terbaik untuknya. Maka sekali lagi, back to Allah Subhanahu wa taala, by Al-Quran, by wudu, fa insya Allah everything is okay.